Baik, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini Bante senang bisa ketemu dengan Anda lagi. Yang pertama kali yang kita akan pelajari yaitu Ratana. Ratana kadang-kadang dibilang adalah permata ya. Ratana, kadang-kadang bilangnya Ratana, kadang-kadang Ratna ya. Jadi kalau dalam bahasa Sanskerta kadang-kadang dibilang Ratna. Nah, kadang-kadang dibilang Ratana. Jadi ini adalah kata yang sama ya. Kata yang sama yang berarti permata ya. Kenapa dibilang suatu permata? Karena permata ini harganya lebih mahal dari emas ya, lebih mahal dari emas dan harganya juga nggak turun ya kan. Jadi Ratana ini seperti kita bilang diamond ya, kalau bahasa sehari-hari Anda bilangnya diamond, berlian ya. Jadi berlian yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat bagus. Tentunya kalau kita bilang dari harga ya kan, mana lebih mahal, emas apa berlian? Mungkin di sini ibu-ibu yang lebih tahu ya. Kalau bapak-bapak cuma tahu bayarin. Tapi kalau ibu-ibu lebih tahu, oh ini lebih bagus Bante ya kan. Karena kalau pakai walaupun kecil, yang penting bunyinya diamond dibanding pakai emas ya. Nah jadi berlian adalah yang memiliki nilai yang lebih besar daripada benda apapun yang dikatakan yang ada di dunia untuk saat ini. Maksudnya untuk dari segi jenis barang ya. Dan kenapa berlian itu mahal? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nggak ya kenapa berlian itu mahal? Berlian itu mahal karena berlian itu memiliki ciri, memiliki kualitas yang mungkin tidak dapat didapatkan oleh barang yang lain. Kalau kita lihat berlian sama kaca mirip, ya kan nggak beda. Kok berlian itu lebih mahal daripada kaca? Kaca atau gelas ya, misalnya ini. Nah ini, Bante punya gelas. Kurang lebih dengan berlian itu mirip kan? Kalau kena lampu juga mengkilat. Tapi kenapa lebih mahal berlian? Karena berlian ini adalah juga jarang ditemukan. Nggak gampang, nggak semudah cari gelas. Ya, nggak semudah cari gelas. Berlian hanya ada di beberapa tempat dan nggak banyak jumlahnya. Jadi dikatakan ini adalah ratana, sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Nah, sangat bernilai ini di dalam agama Buddha disebutkan 3 Tri Ratna, yaitu 3 ratana, 3 permata yang tak ternilai. Nah mungkin Bapak Ibu ini sudah paham ya, kalau kita mau bahas Tri Ratna, apa sih yang kita bahas? Nah, Bapak Ibu mah ini sudah tahu ya. Tapi karena kita melihat dari kurikulum, ya nggak apa-apa, Bante akan membahas satu persatu kembali. Yang pertama adalah Buddha. Jadi ratana yang pertama atau ratana berlian yang paling utama yang pertama adalah Buddha, yaitu orang yang sadar, orang yang sudah mencapai penerangan sempurna. Ini adalah yang pertama. Kenapa Buddha? Ya, kenapa Buddha? Karena Buddha adalah, kenapa dibilang berlian, ya kan? Sama dengan berlian barang ya. Kalau kita bilang dari 6 miliar orang, berapa banyak yang jadi Buddha? Ya, dari 6 miliar penduduk dia ada di dunia, yang jadi Buddha cuma 1. Ya kan, yang jadi sama Sam Buddha. Makanya dibilang bahwa sama Sam Buddha ini sangat-sangat susah untuk ditemukan. Ya, susah untuk ditemukan. Nah, oleh karena itulah dibilang sebagai ratana atau berlian. Ya. Dan yang kedua tentunya dari segi kualitas. Ya, dari segi kualitas
Sang Buddha juga memiliki kualitas yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu pernah membaca Buddha Nusati ya, kalau di sini Bante ambil dari buku Buddha Nusati, kita melihat bahwa kualitas dari seorang Buddha di sini disebutkan bahwa beliau adalah seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, jadi seorang Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Kalau kita belum, ya. Penerangan sempurna itu apa, Bante? Orang yang telah memutuskan, telah menghancurkan loba, dosa, dan moha. Nah, jadi kita melihat bahwa ini adalah yang pertama. Beliau telah mampu menghancurkan loba, dosa, dan moha. Kita sebagai pengikut Buddha, kita saat ini berasa susah nggak sih? Ya, susah ya. Aduh, bikin PR dari Bante Dhamma Wudhu aja susah. Kadang-kadang ingat, bikin. Kadang-kadang bolong, lupa. Ya kan? Chanting juga kadang-kadang ikut kebaktian, kadang-kadang malas, kadang-kadang mau ikut, kadang-kadang mau main game, kadang-kadang mau nonton drama Korea, kadang-kadang mau jalan ke mall. Iya kan? Susah kayaknya ya, susah untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Belum lagi ketika meditasi ya. Ketika meditasi yang paling lucu adalah hari Rabu kemarin. Ya, jadi hari Rabu kemarin Pak Joni sama Cisusi ya, waktu mereka lagi sebelum meditasi mereka bilang ke Bante, wah Bante hari ini 90 orang lebih yang ikut meditasi katanya. Ya, di awal-awal begitu habis Karania mulai dari Brahma Wihara dari 90 turun sampai tinggal 60. Jadi Bante bilang ya itu anicca ya, susah untuk mencapai pencerahan sempurna. Susah karena kenapa? Karena kita belum memiliki tekad yang kuat, belum seperti seorang Siddhartha ya yang memiliki tekad yang kuat untuk apa? Untuk yang pertama adalah menghancurkan loba dosa moha di dalam dirinya dan untuk demi manfaat semua makhluk. Nah, ini yang kita belum punya. Oleh karena itulah, ini yang pertama adalah beliau telah mencapai penerangan sempurna. Beliau mencapai penerangan sempurna bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingat tentang cerita dari Siddhartha, bagaimana Siddhartha ini adalah seorang manusia, dia sama dengan kita ya. Dia sama dengan kita, dia manusia. Siddhartha juga lahir di sekarang negara Nepal. Tetapi satu saat dia ingin mencari obat. Obat untuk apa? Untuk orang tua sakit dan kematian. Dia pengen dapatkan obat ini. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi makhluk yang menderita. Tidak ada lagi manusia yang menderita karena tua, sakit, dan ya kematian. Nah, oleh karena itulah Siddhartha meninggalkan semua ya, semua harta, semua kekuasaan sebagai seorang raja, ya, calon raja dan seterusnya, dia tinggalkan demi obat. Dan obat itu dikasih kepada siapa? Apakah hanya dikasih kepada suku Sakya atau keluarga dia sendiri? Tidak. Obat itu diberikan kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma, ya. Nah, jadi ini adalah yang pertama. Jadi di mana beliau sama seperti kita, yaitu manusia biasa, sama seperti kita. Yang kedua adalah sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Atau kita bilang wijacarana sampano ya. Jadi memiliki pengetahuan yang sempurna serta semua aktivitasnya juga memiliki skill yang sangat-sangat baik.
Nah, karena di dalam seseorang yang telah akan mencapai kebudaan, mereka menitis karir di bidang bodhisatwa, di mana di dalam meniti karir ya, istilahnya berjuang di dalam jalan bodhisatwa, mereka harus menyempurnakan parami. Sehingga untuk menyempurnakan parami, inilah mereka memiliki experience atau pengalaman. Pengalaman-pengalaman ini dikumpulkan kemudian menjadi upaya kausalia, di mana ketika ketemu dengan siapapun, mereka bisa melakukan pengajaran. Nah, ini adalah sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Pengetahuan didapatkan dari experience, dari pengalaman ketika beliau dalam mencapai kebudaan, yaitu ketika beliau masih bodhisatwa. Sekarang, Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu, bagaimana bisa sempurna kalau misalnya kita sebagai perumah tangga. Ya, Bante contoh. Misalnya anak kita ya, anak kita, misalnya si Putra misalnya, dia main game, ya kan, dia main game. Kalau pertama kali dia main game, apakah langsung menang? Belum, ya, belum menang. Kalah, ya kan, pasti kalau dia main PUBG kena headshot pasti. Dia coba kedua kali, apakah langsung menang? Belum juga, ya kan, dia masih mau tahu beli itemnya di mana, ya kan, ambil senjatanya di mana. Itu kalau main PUBG Bapak Ibu ya, karena Bante sering lihat dia di sini main. Nah, yang ketiga baru sudah mulai menang. Nah, berarti dari 1, 2, 3 ini bagaimana? Ada pengalaman, ya kan? Oh, tahu musuhnya sembunyi di situ. Ada senjata di sini. Pakai ini untuk ngelawan, misalnya. Sama seperti kita yang terlatih. Melatih diri kita pelan-pelan, maka juga Bapak Ibu akan menuju kesempurnaan. Dari kita kecil, misalnya juga anak kita yang kecil, misalnya seperti Jesslyn, nulis, ya kan? Nulis satu-satu. Susah banget kalau Bante lihat, aduh, kadang-kadang sudah tulis, apalagi waktu awal sekolah ya, suruh dia tulis, itu susah banget. Sampai Bante suruh video call untuk suruh tulis. Nah, lama-lama sekarang sudah bisa, tulisan sudah mulai bagus, dan ya sudah oke. Sudah lebih cepat, lebih bagus. Berdasarkan dari mana? Dari pengalaman. Sama ketika Bapak Ibu juga mulai dalam bisnis berdagang, ya kan? Pertama-tama ketika Anda berdagang bagaimana? Nggak tahu modal bagaimana, ya kan? Nggak tahu stok barangnya bagaimana, nggak tahu ambil suppliernya di mana, nggak tahu dealernya siapa. Awal-awal nggak tahu. Tetapi seiring waktu berjalan, Anda sudah tahu, oh, supplier barang misalnya, supplier beras ambil di toko ini murah, supplier Indomie ambil di sini murah. Jadi seiring pengalaman kita menjadi sempurna. Oleh karena itulah di sini Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana Bapak Ibu untuk mulai melatih diri, shushin ya, melatih diri. Dari melatih diri pelan-pelan baru kita akan menjadi sempurna ya. Jadi nggak ada kata sempurna kalau tidak pernah dilatih. Nah, jadi yang kedua adalah sama. Beliau juga sempurna dengan pengetahuan dan tindak tanduknya. Kenapa sempurna? Karena sudah dilatih. Kita belum sempurna karena kita belum mau untuk melatih. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Yang kedua juga, yang ketiga adalah sempurna menempuh sang jalan ke nibbana. Akibat dari kebiasaan yang baik, yang positif yang beliau kembangkan, sehingga beliau mampu untuk memadamkan kilesa, sehingga menemukan jalan dan cara untuk mencapai yang namanya nibbana. Nah, itu ya. Terus dibilang di sini juga pengenal segenap alam. Pengenal segenap alam, kita tahu bahwa Buddha adalah seseorang yang mampu mengetahui seluruh alam kehidupan.
Kalau Bapak Ibu pernah baca beberapa cerita tentang riwayat hidup para Buddha, ya kan, Buddha sudah pernah bilang bahwa em, beliau ketemu dengan dewa siapa. Bahkan yang kemarin, bulan November kemarin, kita memperingati Labab Duchen, di mana beliau pergi ke surga Tawatimsa, ya, dan di sana beliau tinggal di sana, turun dari Tawatimsa. Ketika di dalam teks-teks Sanskerta, teks Mahayana, ketika beliau memberikan ceramah, dihadiri oleh para dewa, bodhisatwa, yaksa, dan para Gandhaba turut menghadiri ketika beliau ceramah. Jadi di situ disebutkan beliau adalah pengenal segenap alam. Tahu, coba kita lihat dalam tatanan bumi yang ada dalam agama Buddha, kita disebutkan 31 alam. Ya, jadi Buddha tahu, oh ini ada alam dari neraka sampai ke alam Brahma. Ya, bahkan surga dikasih tahu ada 26. Ya kan? Jadi sangat-sangat detail ya. Jadi dia pengenal segenap alam. Dan berikutnya, pembimbing manusia yang tiada taranya. Kenapa tiada taranya? Anda bayangkan semua latar belakang para sawaka, para arahat di zaman dulu dari berlatar belakang. Ya, kita melihat yang mulia Bante Upali dari latar belakang kasta rendah bisa mencapai tingkat arahat dengan bimbingan seorang Buddha. Kita melihat seorang yang mulia Bante Anggulimala, dulunya beliau tersesat, salah jalan, salah guru, sehingga melakukan banyak pembunuhan. Beliau juga mencapai tingkat kesucian arahat. Kita melihat seorang Bante Sariputta yang memang terpelajar, beliau juga mencapai tingkat arahat. Jadi seluruh banyak sekali beliau membimbing manusia di zaman itu untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Kita melihat seorang kaya yang masih muda, Yasa. Yasa juga mencapai tingkat kesucian. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu yang mencapai tingkat kesucian ketika Buddha memberikan penjelasan. Bukan hanya di zaman itu, bahkan walaupun Buddha sudah parinibbana, kita melihat ketika Raja Asoka, beliau yang suka perang, ya kan, yang suka perang, beliau suka berperang, suka membunuh, tetapi ketika dia berkenalan dengan agama Buddha, dia menjadi agama Buddha, kita melihat perubahan dalam hidupnya si Asoka. Yang tadinya membangun pasukan, membangun militer, diubah menjadi bikin rumah sakit, bikin universitas, bikin sarana-sarana pengembangan dhamma. Nah, jadi ini adalah pencerahan ya, pencerahan yang dilakukan oleh Buddha, membimbing manusia yang tiada taranya. Mungkin dari Bapak Ibu juga yang ada di sini mungkin merasa ketika Anda mulai melatih diri, mungkin Anda merasa bahwa terjadi sesuatu yang berubah di dalam hidup Anda. Mungkin dulu yang suka ngomel-ngomel, ya kan, ketika ngomel-ngomelnya, oh sadar nggak boleh, karma buruk, berubah. Ngomelnya ada, tapi seminggu sekali. Ya suka ngegosip, kadang-kadang los. Begitu belajar dhamma, oh iya ya, nggak boleh, berubah. Ya suka minum, ya kan, oh nggak boleh, berubah. Ya suka memancing, ya kan, berubah. Sehingga inilah yang disebutkan bahwa pembimbing manusia yang tiada taranya. Walaupun Buddha sudah tidak memiliki fisik dengan kita secara langsung, dia tidak ada lagi misalnya di dalam kehidupan kita yang kita bisa ketemu secara langsung, tetapi beliau masih memiliki kemampuan untuk membimbing kita menjadi orang yang lebih baik. Makanya di sini disebutkan pembimbing manusia yang tiada taranya. Terus yang berikutnya, Bante mau tambahkan mengenai pengenal segenap alam. Ya, pengenal segenap alam, waktu Bante masih SMP kurang lebih ya,
kita tahu planet itu hanya berapa? Hanya 9, ya kan? Planet itu ada 9, kita tahu matahari itu ada 1. Tetapi Bapak Ibu, seiring waktu dengan perkembangan teknologi, ya kan? Astronot, astronomi, dan seterusnya, sekarang NASA sudah bilang, planet itu bukan cuma sampai 9, biasa terakhir adalah Pluto, waktu kita masih SMP. Nah sekarang, sudah bukan sampai di situ lagi, lebih banyak lagi kan? Sekarang juga dari NASA juga klaim bahwa matahari bukan cuma 1, matahari itu ada banyak, ya kan? Apalagi di Indonesia, mataharinya banyak, ya. Dekat Banten ada matahari juga nih, matahari department store ya. Nah jadi matahari juga banyak, sedangkan Buddha sudah kasih tahu kita dari 2600 tahun yang lalu. Tata surya memiliki, ada yang dibilang tata surya kecil, menengah, dan besar. Ya, satu tata surya memiliki satu sistem, ya, sistem ada matahari dan planet-planet. Tata surya yang paling kecil, kalau nggak salah, ada terdiri dari 10.000 unit. Jadi ada 10.000 matahari. Tata surya yang menengah, kalau nggak salah, 1 juta. Jadi ada 1 juta matahari. Dan tata surya yang paling besar adalah 1 miliar. Nah berarti Bapak Ibu, dari 2600 tahun yang lalu, Buddha walaupun dia tidak pakai teleskop, ya, tetapi Buddha tahu ada sekitar banyak sekali matahari yang berada di alam semesta ini. Nah jadi di situ juga mengenai pengenal segenap alam. Beliau tahu ada di mana semuanya ya. Dan terakhir adalah sebelumnya adalah guru para dewa dan manusia. Tadi Bapak Ibu sebelum Bante ceramah sekarang kita membacakan Manggala Sutta, di mana di Manggala Sutta disebutkan di Sawati saat hari menjelang fajar ada dewa yang datang dan bernamaskara. Kalau Bapak Ibu pernah ke Sawati sama saya, Bante biasa kasih tahu bahwa kuti Buddha itu di atas, ya, dan kuti Buddha itu di atas, kemudian ada satu titik di mana ada satu tiang yang dibikin seperti stupa kecil, kemudian ditempelin emas. Nah, di situ adalah tempat berdiri dewa. Jadi Bapak Ibu bayangkan, Buddha itu begitu tinggi, sedangkan dewa itu turun di titik itu kurang lebih ada sekitar 2 meter tingginya ya, perbedaannya. Nah, jadi kita melihat bahwa ya Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu yang kata-kata yang mungkin kita sering baca, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, ini adalah ungkapan dari seorang dewa, bukan Sariputta yang buat, bukan Ananda yang buat, tetapi ini adalah ungkapan dari dewa Indra, Saka Dewa Indra, yang datang kepada Buddha, kemudian berdiskusi. Dia berdiskusi dengan Buddha, kemudian setelah berdiskusi dengan Buddha, sang dewa mencapai tingkat kesucian. Bante lupa, antara Sotapanna apa Sakadagami, Bante lupa. Nah setelah dia mencapai kesucian, baru dia beranjali dan dia membacakan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nah itu Bante pernah pergi ke goanya yang ada di Rajgir, ya, di Raja Griha. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita bilang di sini, Buddha itu adalah orang yang luar biasa, guru para dewa dan manusia. Sehingga kalau Bapak Ibu yang ada di rumah sering membacakan parita, sutta maupun gata, berarti Bapak Ibu lagi menjadi dosennya para dewa. Ya, karena yang Anda bacakan adalah kata-kata, adalah ucapan-ucapan yang masih sama dengan masa lampau. Sehingga misalnya dewanya masih, kan kalau kita sama dewa umurnya beda kan? 1 hari di surga misalnya, beda dengan di dunia 50 tahun. Berarti kalau 2600 tahun, di surga itu baru berapa hari? Ya, belum sampai 3 bulan. Jadi ketika kita baca di sini, dia dengar, oh sudah dari India, sudah pindah ke Indonesia ternyata ya.
Nah, dia dengar, dia datang kepada Anda, dia senang. Oh, ternyata misalnya si ibu em, si ibu Neti ya kan suka baca parita. Dia datang. Oh, setiap jam segini ternyata si Bu Neti baca parita, dia datang. Setiap hari dia datang. Akhirnya Bapak Ibu jadi kepala sekolahnya. Ya, ketika Bapak Ibu ada masalah, ada problem, ya tentunya murid Anda akan, wih, kenapa ada masalah? Sehingga mereka membantu Anda. Inilah yang sering orang bilang kuijin. Kuijin itu dari mana? Dari kita yang buat dulu. Kita yang mengkondisikan bahwa ini adalah hal yang baik yang kita sharing kepada mereka. Sehingga mereka datang membantu kita. Ya, bukan apa ya, sesuatu yang tiba-tiba muncul atau apa. Bukan, tetapi harus dikondisikan. Nah, jadi cara kita mengkondisikan, Bapak Ibu pahami dulu bahwa Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Sehingga satu kata, satu doa yang kita bacakan dengan tulus, itu sudah bisa membuat sesuatu kekuatan yang sangat baik. Ya, kekuatan energi positif yang sangat baik. Misalnya Namo Tassa dan seterusnya. Makanya Bante selalu pesan kepada Bapak Ibu, PR-nya adalah baca Namo Tassa setiap pagi. Kalau Anda nggak ada waktu ikut chanting pagi setengah jam, minimal Anda baca Namo Tassa 3 kali kan, nggak sampai 2 menit, nggak sampai 1 menit, ya itu sudah lumayan buat Anda, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah Buddha adalah seorang yang sadar, yang bangun, ya kan, bangun dari tidur. Bangun di sini disebutkan adalah bangun dari samsara. Setelah dia melihat samsara ini adalah, oh ternyata samsara sesuatu yang menakutkan, samsara sesuatu yang palsu. Pada akhirnya dia bangun, wake up, ya bangun. Oh, ternyata ya samsara itu menakutkan, samsara itu palsu dan seterusnya. Nah, jadi di sini disebutkan yang bangun. Ya, kita belum bangun kan, belum bangun. Masih suka kemana-mana kan. Ya, kalau kita belum bangun ya, rambut putih dicat, ya mulai keriput ditarik. Jadi kita nggak bangun. Kenapa? Kita nggak mau melihat ketidakkekalan yang ada di badan kita. Kita nggak mau, ya kan? Karena kita nggak mau, kita nggak bangun. Makanya di sini dikatakan Buddha adalah seseorang yang sudah bangun. Sehingga Bapak Ibu, yang terakhir adalah dari semua kualitas seorang Buddha yang tadi, makanya disebutkan bahwa seorang yang kita patut muliakan, ya, yang kita patut muliakan. Oleh karena itulah ketika Bapak Ibu sebagai umat Buddha melihat arca, melihat rupang, kita bukan seorang yang menyembah berhala, tetapi karena kualitas-kualitas yang tadi Bante sudah sampaikan, kita menganggap bahwa beliau adalah seseorang yang layak untuk dimuliakan, ya, untuk dipuja, untuk kita memiliki sesuatu devosi, ya kan? Jadi ketika kita misalnya pergi kemanapun, ya, misalnya Anda pergi ke Borobudur, ya walaupun Anda di Borobudur, ya minimal anjali, ya jangan sampai di Borobudur, yuk selfie, ya kan, selfie, itu salah. Jadi kita sudah tahu bahwa kualitas dari seorang Buddha seperti tadi, maka ketika kita melihat rupang dan seterusnya, kita memiliki devosi. Cara kita membangkitkan devosi kita atau membangkitkan rasa bakti kita, ya seperti itu. Kalau kita nggak punya hio, nggak punya pelita, nggak punya air, nggak punya bunga, tetapi kita punya tubuh, ucapan, dan pikiran. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi namaskara. Walaupun Anda nggak punya hio, Anda nggak punya dupa, Anda nggak punya pelita, Anda nggak punya air, tetapi kita memiliki jasmani yang baik yang bisa kita lakukan untuk memuja objek yang suci. Nah, makanya ini semua adalah
kualitas-kualitas dari seorang Buddha. Jadi Ratana yang pertama adalah Buddha, dan di sini kualitasnya Bante sudah jelaskan, walaupun nggak selengkap ya, tetapi ya kurang lebih garis besarnya adalah seperti tadi. Nah, jadi mungkin ini yang Bante bisa sampaikan buat malam ini, karena nanti kalau kita bahas Dhamma dan Sangha takutnya waktu nggak cukup ya. Jadi kalau mungkin ada yang mau bertanya, nah silahkan ya, Anda dipersilahkan untuk bertanya. Dan termasuk juga di sini Bapak Ibu adalah mungkin tanggal 6 Bapak Ibu di sini akan mengikuti yang namanya Tisarana. Ya, jadi di sini adalah Anda membangkitkan kualitas-kualitas yang tadi di dalam batin Anda. Kenapa kita mau Tisarana? Kenapa kita mau menganggap Buddha sebagai perlindungan kita? Ya, kenapa kita mau menganggap Buddha sebagai perlindungan kita? Nah, karena Anda sudah tahu bahwa ya yang tadi itu bahwa Buddha adalah bukan Superman. Buddha juga bukan Batman, tetapi Buddha adalah seseorang yang luar biasa, yang bisa membawa kita bukan hanya bebas dari semua masalah, tetapi bisa membebaskan saya dan Anda, bahkan semua makhluk dari alam-alam menderita. Oleh karena itulah, dengan tubuh, ucapan, dan pikiran, saya melakukan kesadaran untuk berlindung kepada Buddha. Nah, dengan pemikiran yang benar ini, maka Tisarana kita bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik. Ya, nah mungkin kalau Bapak Ibu mau bertanya, Bante kasih waktu, silakan. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Seni ya, silakan. Ya, pertanyaan dari Ibu Seni Salek. Bante, katanya di Buddha ada 31 alam. Yang mana alam yang paling tinggi? Jadi dari 31 alam kehidupan, yang paling tinggi adalah alam arupa, Brahma ya. Jadi kalau kita di bawah kita, itu ada 4 alam yang kita bilang apaya bumi. Mereka yang tinggal di apaya bumi, di 4 alam yang menderita seperti neraka, asura, peta, dan hewan, mereka menikmati penderitaan mereka akibat karma buruk mereka. Bahkan dikatakan di setiap 4 alam ini hampir tidak ada perasaan yang bahagia, walaupun hanya sejentik jari. Dikatakan ya, walaupun hanya 1 detik mereka nggak merasakan kebahagiaan ya, kecuali mungkin alam hewan, tetapi di lain itu mereka akan sulit untuk mencapai itu. Nah, alam yang tengah-tengah adalah kita manusia, mulai dari manusia ke atas ya, Catumaharajika, dewa itu ada 6 tingkatan dewa, kemudian ada tingkatan 20-nya itu ada tingkatan Brahma, Brahma rupa yang memiliki wujud, dan Brahma yang arupa yang sudah tidak punya wujud. Nah, yang sudah tidak punya wujud, yang paling tinggi adalah mereka yang mencapai arupa Brahma. Untuk mencapai alam Brahma, apakah rupa Brahma maupun arupa Brahma, Bapak Ibu wajib meditasi. Tanpa meditasi nggak bisa masuk kedua ini ya. Jadi Brahma, rupa maupun arupa adalah bagi mereka yang suka meditasi. Kalau yang nggak meditasi, paling mentok yang 6 dewa tadi ya, 6 tingkat alam dewa aja. Ya, yang Brahma ini agak susah untuk masuk ya. Jadi yang paling tinggi adalah alam arupa Brahma. Oke. Pertanyaan berikut dari Clayton Kilawang. Selamat malam Bante. Menurut pendapat Bante, kenapa sampai dibangun Borobudur? Ya, kenapa sampai dibangun Borobudur ya? Jadi Borobudur ini adalah kalau dalam kosmologi
em, Buddhis, Borobudur ini adalah mandala. Mandala itu kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang pernah belajar di Vajrayana, mandala ini adalah satu alam suci, ya alam suci dari Buddha. Nah, jadi biasanya mandala itu adalah satu alam suci Buddha, atau mandala yang kedua adalah kita mempersembahkan hal-hal yang paling bermanfaat, hal-hal yang paling berharga kepada para Buddha, ya, dengan yang paling simple misalnya mereka biasanya pakai beras, yang paling atau biji-bijian. Nah, yang lebih agak rumit ya dibikin seperti mandala benerannya melalui gambar. Nah, yang paling bagus di dunia hanya ada di Borobudur, ya, dari segi rupang, dari segi ukiran dan semuanya yang paling bagus di Borobudur. Ya, Bante sudah ke Nepal dan India, yang paling bagus hanya di kita di Borobudur. Ya, jadi benar-benar semua itu kalau perbandingan antara Sri Lanka atau di Afghanistan atau di India waktu itu seperti di zaman Bante lupa, Goa Ajanta Ellora yang Bante sudah pernah pergi, di dinding goa mereka hanya lukis, ya. Jadi bayangkan dulu nggak ada wallpaper, jadi mereka hanya lukis, ya. Jadi di semen kemudian di lukis. Nah, dibayangkan di Borobudur itu bukan dilukis tetapi dipahat. Ya, itu dipahat. Nah, jadi dikatakan Borobudur ini adalah mandala yang paling besar, yang paling bagus yang ada di dunia. Ya, sampai saat ini masih bagus, kondisinya juga sangat-sangat bagus ya. Nah, kenapa sampai dibangun? Yang pertama untuk objek puja. Yang kedua, Borobudur ini mempunyai relief ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah pernah ke Borobudur, ikuti cara jalannya, baru lihat panelnya satu-satu. Bapak Ibu kalau sudah pernah membaca riwayat hidup Buddha tahu ceritanya. Oh, ini Siddhartha meninggalkan istana. Oh, ini ada apa? Lagi melawan Mara dan seterusnya. Jadi ada ceritanya ya. Jadi ada ceritanya di situ. Jadi yang kedua ini adalah sebagai objek belajar ya. Jadi kita tahu bahwa di zaman-zaman itu abad-abad 7-8 itu adalah sangat susah untuk bikin buku ya, nggak seperti sekarang. Tinggal scan, tinggal foto, jadi bisa dibaca. Zaman itu nggak ada. Untuk bikin buku di zaman itu harus tulis. Harus tulis. Untuk bikin 10 buku harus tulis 10 kali. Ya, harus tulis 10 kali. Makanya di Borobudur itu sangat luar biasa. Setelah dibikin menjadi ukiran, berarti kan hanya dikerjakan sekali dan orang bisa datang. Anda bayangkan dari abad ke-7, 8 lah kita bilang sampai sekarang, ya kan? Berarti hampir 1200 tahun masih bisa kita lihat. Ya, buku yang paling tua yang nggak bisa hancur. Ya, kalau buku biasa kita 100 tahun sudah agak kurang ya. Nah, itu buku yang luar biasa. Nah, jadi di situ yang kedua adalah pembelajaran untuk mungkin di zaman itu untuk umat-umat belajar, nah dengan melihat relief-relief yang ada di Borobudur. Nah, jadi ini mungkin alasan-alasan dari pembangunan Borobudur ini sendiri ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu, makanya kalau kita sebagai umat Buddha ada waktu ke Borobudur, boleh pergi. Anda boleh pergi ke sana, kemudian Anda juga bertekad di sana, pradaksina, atau enggak, ya Anda lihat reliefnya dengan baik. Nah, jadi di situ. Jadi jangan pergi ke sana, selfie, kemudian lari-lari, duduk di stupa, apalagi yang itu suka masukin tangan gitu ya. Ada ini bilang, oh kalau masukin tangan di Borobudur nanti kepegang tangannya Buddha nanti cun katanya. Aduh, itu bukan ya. Jadi itu hanya mitos. Jadi yang benar adalah Anda datang ke Borobudur untuk memuja objek di sana, kemudian mempelajari relief bagaimana Buddha dan seterusnya, ya kan? Ada di kiri ada Jataka, di kanan ada tentang
kehidupan dari Buddha. Jadi dari situ kita melihat bahwa ini kita di sana adalah tempat belajar, bukan tempat mejeng ya, bukan tempat mejeng. Ya, jadi Bante juga kemarin sempat sebelum COVID kita sempat ketemu dengan direktur dari TWC ya, Taman Wisata Candi. Nah, kita juga lagi ngajuin proposal kalau bisa umat Buddha yang ke sana ya kalau bisa punya tempat. Jadi kalau mau meditasi, mau sembahyang ada tempat khusus ya. Jadi nggak hiruk pikuk begitu. Nah, jadi itu kita pernah ajukan kepada mereka-mereka di sana. Nah, mudah-mudahan setelah COVID bisa direalisasikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Edi Johan. Bante, kalau Buddha mengajar di sorga tingkat 2, bagaimana caranya? Apakah Buddha menghilang dan langsung ke surga tingkat 2? Ya, kalau mengenai cara, ya kan, apakah Buddha menghilang atau langsung? Kayaknya pilihan yang pertama ya, menghilang. Kalau kita lihat di teks, memang tidak ada penjelasan, tetapi di situ cuma dibilang bahwa Buddha mengajar selama 1 wasa di alam Tawatimsa ya, di alam Tawatimsa. Tetapi ketika turun baru dibuatkan tangga ya. Jadi ketika turun, nah itu ada tangga yang turun dari surga sampai ke bumi. Dan waktu itu ada Saka Dewa Indra juga ikut, Brahma juga ikut, dan dengan kekuatan dari Buddha, semua makhluk bisa saling lihat. Jadi manusia yang melihat Buddha turun itu, mereka juga bisa melihat alam neraka di sekitar mereka. Mereka juga bisa melihat alam surga di sekitar mereka waktu hari itu. Ya, jadi ketika hanya waktu Buddha turun dari Tawatimsa, itu saya nggak pernah pergi tempatnya, Bante Tanutaro pernah, di Sankasya ya, di Sankasya. Nah itu dekat Srawasti, kurang lebih kalau kita zaman sekarang ke India itu kurang lebih 3 jam dari Srawasti ke tempat ini. Ya kalau misalnya Anda naik pesawat turun di airport Lucknow. Nah di situ Buddha turun ya. Jadi dari Tawatimsa turun ke sana. Nah kemudian kelihatan katanya di dalam teks di mana makhluk-makhluk manusia dapat melihat alam-alam yang menderita maupun alam bahagia. Jadi surga bisa kelihatan, alam-alam asura kelihatan, alam peta, alam neraka semua bisa kelihatan ketika Buddha turun ya. Jadi waktu pergi mungkin menghilang caranya, tetapi yang ada di teks adalah ketika beliau turun. Ya, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya dari Heni Wijaya. Bante, bagaimana dengan alam surga Sukawati? Ya, jadi kalau kita bilang alam surga Sukawati, memang alam surga Sukawati ini tidak ada di dalam 31 alam kehidupan ya. Jadi kalau kita bilang tanah suci dari para Buddha ini berbeda. Ya, kalau pernah kita belajar mengenai Mahayana, di situ disebutkan bahwa misalnya Yausefo memiliki tanah suci yang berada di timur. Ya, timur di sini bukan berada di daerah timur kita, bukan, tetapi yang ada di timur dari tata surya kita. Dan yang ada kalau Sukawati yang ada di sebelah barat, ya sebelah barat dari dimensi kita. Nah, bagaimana approval dari kita, ya kan, bahwa itu surga itu ada apa enggak? Nah, Bapak Ibu di dalam teks Theravada, Bante sudah bilang seperti tadi bahwa ada alam-alam yang Buddha bilang 10.000 tata surya, 1 juta tata surya, dan 1 miliar tata surya. Masing-masing dari alam dari tata surya ini disebutkan ada Jambudwipa, ada Sungai Gangga, dan di situ juga ada Buddha. Nah, jadi approval mengenai Buddha yang ada di alam lain dari teks ini ya. Jadi kita kalau bisa baca teks ini
Bante lupa, kalau nggak salah Brahmajala Sutta, kalau nggak salah teksnya ya. Soalnya Bante orang ekonomi, kalau disuruh hafal teks kadang-kadang nggak hafal ya. Jadi mesti sambil lihat slide baru ingat. Nah jadi ketika misalnya di surga Sukawati, kalau berdasarkan kita baca Amitocing ya, misalnya Amitabha Sutra, di situ disebutkan bahwa Selifu atau Sariputta ada di sekitar barat. Di sana terdapat Buddha yang namanya cahaya tanpa batas atau Amita, atau yang sering disebutkan Amitabha Buddha. Ya, di sana beliau memiliki, dijelaskan di dalam Amitocing kalau nggak salah memiliki 7 tingkatan surga. Di sana alamnya hanya surga, makanya sering disebutkan Sukawati karena 7-7-nya surga. Kalau di kita 31 alam masih ada 4 alam apaya bumi. Kalau di sana hanya surga semua. Dan di sana dikatakan Buddha Amitabha masih hidup. Sehingga kalau kita pergi ke sana, istilahnya kita ketemu dengan Buddha secara langsung dan kita bisa, ya siapa tahu paraminya cukup, maka Anda bisa tercerahkan di situ. Ya, Anda bisa tercerahkan di sana karena Buddhanya ada. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk mencapai ke sana, Anda harus memiliki keyakinan terhadap istilahnya Buddha Amitabha. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda memiliki tubuh, ucapan, dan pikiran yang fokus. Yang fokus di sini kalau kita bilang dalam bahasa kita sehari-hari adalah jana. Ya, Anda mesti sampai jana dengan pelafalan Amitofo baru bisa ke situ. Ya itu mungkin pengertian dari sisi Bante ya. Tetapi kalau misalnya lebih detail, ya mungkin bisa tanya ke Suhu. Ya karena Suhu mungkin lebih pahami mengenai alam surga Sukawati. Ya terima kasih. Selanjutnya dari Heni Sundari. Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya apakah dewa bisa merasuki manusia, sedangkan dewa makhluk suci? Ya kalau mungkin yang merasuki Bante sendiri juga mungkin nggak paham ya. Apakah yang masuk ke kita itu dewa atau bukan? Karena yang memiliki kesaktian bukan hanya seorang dewa, tetapi asura juga mereka terlatih sebelumnya sehingga mereka memiliki kesaktian yang sama. Jadi kalau dewa kesaktiannya dipakai untuk hal yang baik, yang asura biasanya ke hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau dibilang dewa-dewa itu mau masuk ke tubuh kita, kalau dari kacamata Bante, saya rasa agak susah. Karena kenapa? Anda bayangkan dewa itu seperti gimana ya? Contoh, dewa itu seperti orang yang sangat-sangat super duper kaya. Ya, kita bilang kalau Bill Gates orang paling kaya di dunia, mungkin satu dewa Catumaharajika sudah seperti Bill Gates. Apa yang dia mau itu sudah ada semua. Jadi Anda bayangkan kalau sudah seperti Bill Gates, mau nggak kira-kira ketemu dengan, ya maaf, orang-orang biasa. Ya orang-orang biasa, apalagi misalnya pergi ke tempat-tempat yang kumuh dan seterusnya. Nah kita di alam manusia diibaratkan ya seperti tadi, alam yang kadang-kadang masih istilah di mata dewa itu kita ini alam yang tidak baik, maksudnya alam yang kumuh. Sedangkan mereka seperti Bill Gates yang begitu kaya, bahagia dan seterusnya. Bante rasa sangat susah bagi mereka untuk turun ke tempat kita, untuk apalagi untuk masuk ke badan kita, ya kan? Karena badan kita itu sangat-sangat kotor ya seperti itu. Apalagi kalau misalnya sambil kemasukan seperti itu kemudian mengkonsumsi hal-hal yang tidak bajik. Misalnya yang kotor seperti darah, terus yang hal-hal yang kita rasa itu kurang bagus. Nah, mana bisa seorang dewa yang untuk terlahir di alam dewa, dia harus memiliki sila yang kuat, minimal sila yang kuat. Salah satu sila adalah tidak membunuh. Bagaimana mungkin
dia masuk ke tubuh kita kemudian mau makan misalnya ayam yang dia gigit langsung dan dia bunuh di situ, itu kan hal yang nggak mungkin. Nah jadi ini adalah mungkin secara logika ya, tetapi pastinya Bante nggak tahu itu masuk dewa beneran atau bukan. Tetapi secara logika untuk terlahir di alam dewa perlu kekuatan dari sila atau moralitas, dan salah satu sila tidak membunuh. Ketika persembahan yang hidup kemudian dibunuh oleh yang kemasukan, berarti mungkin itu bukan dewa yang masuk ya. Selanjutnya dari Joni Wijaya. Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya, apakah kesadaran alam bawah sadar mempengaruhi setiap kesadaran emosi kita? Ya, kalau kita bilang Namo Buddhaya Kojoni, jadi alam bawah sadar secara tidak langsung mempengaruhi, ya, tetapi dia mempengaruhi, tetapi di saat dia mempengaruhi, kalau kita memiliki sati sampajana yang kuat atau kita memiliki kesadaran yang kuat, kita bisa stop dia. Ya, kita bisa stop dia. Bante kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu yang suka makan apa ya contoh? Misalnya yang suka makan mie instan, ya mie instan. Bante nggak boleh bilang merek, nanti Bante diomelin. Jadi misalnya suka makan mie instan, tiap hari makan mie instan. Tetap suatu saat ke dokter, kemudian dokter bilang, Pak, ini nggak boleh makan lagi. Kalau Bapak makan ini, Bapak bisa sakit. Bisa di apa? Misalnya bisa di endoskopi, ususnya bisa dipotong dan seterusnya. Pada akhirnya secara bawah sadar dia suka makan mie instan karena kenapa? Sudah terjadi kebiasaan yang setiap hari. Ya kan sudah setiap hari. Tetapi karena dokter kasih kesadaran, kalau Bapak terus, Bapak akan dioperasi. Ini adalah kesadaran yang kuat. Ya kan? Vonis. Aduh. Nah, jadi ketika dia melihat mie instan, secara keinginan, secara sadar pengen, tetapi ingat lagi, aduh nanti kata dokter bagaimana ya, jadi mungkin nggak dimakan atau makan porsinya lebih sedikit. Nah jadi ini apakah mempengaruhi sama dengan kasus yang alam bawah sadar mempengaruhi emosi kita ya. Oleh karena itu kalau kita memiliki kesadaran yang kuat itu seperti benteng ya, barrier, benteng, seperti dinding yang tinggi, benteng. Nah sehingga ketika dia mau masuk ke kita, kita bisa tahan. Dan efek untuk kehidupan saat ini bisa lebih sedikit. Ya, jadi itu mungkin korelasi antara alam bawah sadar kita dengan emosi-emosi kita yang kita biasa rasakan, mood kita setiap hari. Ya, mungkin seperti ini.